Shalom saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki keluarga yang teguh dalam iman. Dan faktor Bapa sangat penting. Seperti Yosua yang berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Atau seperti Nuh yang mengajarkan nilai iman sehingga dia dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 menantunya mengerjakan bahtera dan selamat daripada bencana yang besar. Tuhan mau kita teguh di dalam iman. Peranan Bapa sangat penting. Tapi masalahnya Indonesia dikenal sebagai fatherless country nomor 3 di dunia. Artinya negara di mana bapaknya tidak terlalu berperan. Mungkin bapak sudah meninggal, atau bapak sudah cerai dengan ibu, atau bapak masih ada tapi kerja di luar kota dan jarang pulang, atau bapak ada di rumah tapi tidak pernah berfungsi, tidak pernah berbicara dengan baik-baik kepada anaknya. Dan akibatnya iman daripada keluarga itu goyah. Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang bisa menjadi bapak bagi anak-anak kita. Baik secara jasmani terutama juga secara rohani. Seperti Paulus yang membapai Timotius. Sehingga Timotius punya iman yang tulus ikhlas. Cirinya apa? Dari sejak muda dia melayani Tuhan tanpa pamrih. Saudara sekalian, iman yang tulus ikhlas diwujudkan di dalam pelayanan. Dan pelayanan yang murni itu sifatnya memberi, bukan menerima. Pada masa kini ada orang yang berpikir, saya mau pelayanan, tapi saya dapat apa ya? Loh, pelayanan itu not to take, tapi to give. Memberikan waktu, memberikan talenta, memberikan tenaga, memberikan uangnya. Kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan full-timer, orang yang memberitakan Injil, harus hidup dari Injil itu. Tapi kalau saudara seorang pengusaha, punya pekerjaan, biarlah saudara melayani di gereja dengan sepenuh hati sebagai volunteer yang cinta kepada Tuhan. Nanti Tuhan buka tingkap langit, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saudara melayani dengan sikap demikian, engkau benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa supaya keluarga kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, terlibat di dalam pelayanan, sehingga banyak orang yang diberkati. Nah, di GBI sendiri ada banyak program untuk melengkapi keluarga. Misalnya BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Para pria perlu ikut. Atau untuk wanita, wanita cakap dan berdampak. Para wanita perlu ikut. Atau juga bagi keluarga ada seminar tentang parenting yang juga diadakan pada bulan ini. Ayo kita ikut sama-sama supaya keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang jadi berkat. Puji Tuhan. Khususnya untuk para pejabat GBI, saya juga mendorong saudara untuk mengikuti PHTS, Persekutuan Hamba Tuhan Sehati, yang diadakan setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 12 melalui Zoom. Jadi saudara bisa ikut dari manapun, dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Zoom-nya apa? 681-700-7000 dengan password MDS, Menara Doa Sinode. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengimpartasikan perkara-perkara yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Saya juga sering muncul mengajarkan tentang hal-hal misalnya tentang teologi GBI, tentang tata gereja GBI, dan hal-hal yang bermanfaat. Ayo ikut. Bahkan Menara Doa Sinode diadakan setiap hari, 24 jam sehari. Ayo masuk jam berapapun. Dan kalau saudara tergerak, maka saudara bisa mengajak orang-orang di gereja mengadakan menara doa yang nanti kita akan relay di Menara Doa Sinode GBI. Sehingga gereja lokal saudara jadi berkat bagi seluruh Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau ada gereja lokal yang bangunannya sangat jelek, usia sudah 10 tahun lebih, berusaha membangun gak punya dana, dan tanahnya adalah tanah gereja bukan tanah pribadi. Ajukan itu
ke badan pengurus pusat atau lewat ketua badan pengurus daerah, kita bisa seleksi dan masukkan dalam program Battle Project. Kami akan bangunkan gedungnya dan kemudian kita akan serahkan kuncinya supaya saudara bisa sungguh-sungguh menikmati tempat ibadah yang relatif lebih baik. Walaupun sederhana dan cocok untuk pedesaan, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara mau terlibat juga menjadi donatur, welcome. Kira-kira satu gereja 150 sampai 200 juta rupiah. Saudara, mari kita sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus menjelang kedatangannya yang kedua. Kita sudah mengerjakan 57 proyek dari Battle Project ini. Dan target saya 100. Saya percaya kita bisa menjadi donatur yang dipakai Tuhan. Tuhan memberkati.